Malam itu, seorang pemuda sedang melakukan jogging rutinnya di taman. Dia suka berlari melewati taman ini pada malam hari. Gelap, udaranya sejuk, dan suara kota yang mengelilingi taman menghilang, menawarkan kedamaian, ketenangan, dan sedikit keheningan dari dunia yang sibuk. Dia berlari di sepanjang jalan yang berkelok-kelok melalui taman dan mulai di bagian yang kedua sisinya yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi. Dia mengikuti jalan setapak di sekitar tikungan tajam dan berhenti di jalurnya. Berdiri di sana, di tengah lintasan, sesosok tubuh. Dia membelakangi orang itu, tidak bergerak. Dia tinggi dan sangat tinggi, sehingga hampir menyatu dengan malam. Siapapun atau apapun ini, dia takut, tapi makhluk itu tidak bergerak dan dia juga tidak. Dia membeku, tidak yakin harus berbuat apa ketika makhluk itu tiba-tiba menoleh ke arahnya, memperlihatkan sepasang mata. Pelari sangat ketakutan, dia bahkan tidak bisa menjerit. Dia jatuh dan merangkak mundur di tanah, mencoba menjauh dari makhluk itu. Makhluk itu mengarahkan tubuhnya ke arah pelari itu, melangkah maju. Pelari bangkit berdiri dan berlari. Dia berlari sekuat tenaga dan secepat yang dia bisa. Adrenalin terpompa, jantung berdebar-debar, mencoba untuk membuat jarak sejauh mungkin antara dirinya dan benda itu. Ototnya terbakar, paru-parunya sakit, tapi dia tidak bisa berhenti. Akhirnya dia kembali ke rumahnya. Dia menerobos pintu, mengunci pintu di belakangnya. Pacarnya sedang membaca di sofa dan tidak paham apa yang terjadi. Sambil mengatur nafas, dia menjelaskan apa yang dia lihat di jalan. Tetapi pacarnya hanya tertawa. Seorang pria raksasa dengan mata bersinar? Salah lihat kali, itu mungkin seekor anjing. Tidak ada yang bisa membenarkan kepanikan yang dia alami sekarang. Keesokan harinya, dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar salah. Namun, mata yang tajam dan bersinar itu membakar pikirannya. Mungkin pacarnya benar, dan itu benar-benar hanya seekor anjing. Ya, pasti itu. Pikirannya hanya mempermainkannya dalam kegelapan. Meski begitu, dia akan tetap berlari di dalam ruangan, setidaknya untuk sementara waktu. Tetapi dia segera menyadari bahwa dia mengalami kesulitan. Dia menyadari bahwa dia kehabisan nafas lebih cepat dari biasanya. Apakah dia akan jatuh sakit? Dia tidak merasa sakit. Tapi mengapa dia tiba-tiba begitu lemah? 2 minggu telah berlalu sejak dia melihat sesuatu di taman. Tak seorang pun yang dia ajak bicara, tidak teman-temannya atau rekan kerjanya yang pernah mendengar hal seperti itu, dan sepertinya tidak ada yang percaya padanya juga. Pada poin ini dia merasa yakin bahwa dia benar-benar membayangkannya, tapi dia tidak bisa menyingkirkan ini dari kepalanya. Dia tidak bisa terus berlari di treadmill selamanya. Dia merindukan lari malamnya, waktunya menghilangkan rasa takut. Dia berlari melewati taman lagi, menikmati kesunyian dan angin sepoi-sepoi. Dia terus menyusuri jalan setapak, sangat sadar bahwa dia semakin dekat dan semakin dekat ke tempat di mana dia melihat benda itu sebelumnya. Dia tidak bisa berhenti. Dia harus membuktikan kepada semua orang bahwa dia tidak takut. Dia harus melakukannya sendiri. Dia sampai di jalan setapak yang melewati pepohonan tinggi. Sama seperti sebelumnya, suara kota mencair. Satu-satunya suara yang terdengar dari nafasnya yang berat dan mantap. Dia mengikuti jalan yang berliku dan merasakan jantungnya mulai berdetak kencang. Tetapi dia harus tetap berjalan. Dia berbelok di sudut yang sama dan tidak ada apa-apa di sana. Dia melambat untuk berhenti. Tentu saja tidak ada apa-apa di sini. Tidak pernah ada. Dia benar-benar membayangkannya. Apa iya? Buongiorno, file hari ini berasal dari SCP Foundation cabang Italia, SCP-015-IT, juga dikenal sebagai The Boogeyman. SCP-015-IT adalah entitas humanoid yang tingginya kurang dari 2 meter. Tubuhnya tanpa rambut apapun dan gelap. Kulit hitam menyerap 98% dari semua cahaya, sehingga hampir tak terlihat dalam cahaya rendah. Kepalanya tidak memiliki hidung atau telinga, tetapi fitur yang hilang ini hampir tidak diperhatikan. Karena jika Anda melihat 015-IT, matanya adalah yang menuntut semua perhatian Anda. Sementara kulit Boogeyman benar-benar hitam, matanya mengandung organ penghasil cahaya di iris, menyebabkannya bersinar dalam gelap, seperti predator laut dalam. Mulutnya memiliki 8 gigi runcing di rahang atas dan bawah, dan lidah bercabang sepanjang 28 cm. Kedua ujung lidahnya masing-masing memiliki organ seperti jarum berlubang yang mengarah langsung ke kerongkongannya.
Lebih lanjut tentang apa yang dilakukannya dengan fitur biologis, segera kita bahas. Secara fisik, SCP-015-IT agak kecil, tetapi secara mengejutkan kuat dengan mudah mampu mengalahkan manusia dewasa. Lengannya yang kurus jauh lebih panjang dari rata-rata manusia dan masing-masing dari 4 jarinya berakhir di cakar yang tajam. Ia juga telah terbukti cukup tahan terhadap cedera fisik dan memiliki kemampuan menyembuhkan luka dan kerusakan pada organ dalam dengan kecepatan yang sangat tinggi. SCP-015-IT terutama aktif di malam hari yang tidak mengejutkan mengingat kamuflase alami kulitnya dalam gelap. Boogeyman berburu mamalia dengan mangsa pilihannya manusia, tetapi tidak memakan daging. Sebaliknya, SCP-015-IT mendapatkan rezeki dari adrenalin dan noradrenalin yang dihasilkan oleh tambangnya. Adrenalin dan noradrenalin adalah bahan kimia yang diproduksi tubuh untuk meningkatkan detak jantung, aliran darah, dan memberikan lebih banyak energi ke otot di saat-saat stres. Atau dalam kasus SCP-015-IT, ketakutan ekstrim, dan ia telah mengembangkan metode berburu untuk menyebabkan reaksi yang tepat ini pada manusia. 015-IT biasanya bersembunyi di titik-titik gelap, menghindari pandangan sebanyak mungkin. Saat mengintai korban berikutnya, ia sudah tak terlihat. Ia menunggu beberapa saat ketika mangsanya lengah sehingga bisa diam-diam mendekati mereka. Setelah cukup dekat, ia akan melompat ke arah korban yang tidak sadar, menangkapnya dengan cepat, menggigitnya di sisi tubuh dekat tempat kelenjar adrenal berada. Ia menggunakan giginya yang besar menahan mulutnya di tempatnya saat ia menggunakan jarum di lidahnya yang bercabang untuk menembus ke dalam tubuh mereka. Dengan satu jarum, itu menembus langsung ke kelenjar adrenal dan mulai menguras darah yang sekarang kaya dengan adrenalin yang diinduksi ketakutan. Pada saat yang sama, jarum lain melepaskan obat penenang ringan, memungkinkan 015-IT memberi makan dan kemudian pergi tanpa risiko karena korban tetap tidak bergerak. Efek anomali lainnya terjadi ketika seseorang tidak cukup beruntung. Dia benar-benar melihat The Boogeyman. Kira-kira 2 minggu setelah mengamati makhluk itu, orang yang melihatnya mulai mengalami berbagai efek mental yang merugikan, termasuk halusinasi dan serangan panik. Beberapa juga akan mulai mengalami masalah fisik, paling sering merusak sistem kardiovaskular. Tidak diketahui kenapa efek mental dan fisik ini terjadi, tetapi ada teori bahwa SCP-015-IT dapat menggunakannya sebagai cara untuk melemahkan mangsa tertentu yang dianggap terlalu kuat atau berpotensi berbahaya. Pada 2011, Boogeyman sebenarnya ditahan, tetapi tidak oleh SCP Foundation. Persaudaraan St. George Knights adalah perintah rahasia di gereja Katolik yang dibuat oleh Paus pada tahun 453 untuk menahan atau menghilangkan semua anomali, dan kelompok inilah yang pertama kali menangkap SCP-015-IT yang mereka tetapkan sebagai Dia 212 sejalan dengan sistem klasifikasinya sendiri. Saat berada di penahanan mereka membuat sejumlah penemuan tentang makhluk yang mereka beri label sebagai iblis bayangan. Pertama, mereka mendapati sementara ia memakan rasa takut korbannya dengan menelan darah mereka, sebenarnya tidak membutuhkan ini untuk bertahan hidup. Dia 212, sebagaimana mereka menyebutnya, adalah entitas yang tidak stabil dan pemberian makan memungkinkannya untuk mempertahankan bentuk fisiknya dalam kenyataan kita. Selain kekuatan fisiknya yang mengesankan, juga cukup cerdas yang terlihat dari kemampuannya berburu, menyerang dan kabur dari manusia. Anehnya, ia juga tampaknya kebal senjata, menyebabkan hanya sebagian kecil dari kerusakan fisik yang seharusnya jika dibandingkan dengan versi non-holy serupa. Selama penelitian tentang makhluk itu, Pastor Ilardi, anggota persaudaraan St. George Knights, menulis meskipun makhluk itu menjijikkan di luar batas, ia percaya makhluk itu memiliki jiwa yang lembut dan jeritanya mirip dengan tangisan yang menyakitkan. Dia mendalilkan SCP-051-IT mungkin pernah menjadi manusia sebelum kekuatan gelap mengubahnya menjadi monster seperti sekarang. Dia memutuskan bahwa ini adalah misinya untuk menemukan cara untuk berkomunikasi dengan makhluk itu dan suatu hari membawanya kembali ke dalam cahaya dan cinta Tuhannya. Pastor Ilardi membuat kemajuan yang baik dengan makhluk itu dan sepertinya ia semakin menyukainya dan murid-muridnya. Tetapi kemajuannya terhenti ketika mereka diserang oleh sekelompok tentara dari Dewan Ilmu Gaib Fasis, sebuah kelompok teroris yang berusaha menggunakan anomali sebagai senjata dalam upaya mereka untuk mengganggu tatanan sosial. Dalam serangan itu, beberapa anggota persaudaraan tewas dan dalam keributan itu SCP-015-IT melarikan diri. Setelah ini, laporan mulai datang dari provinsi Caserta yang menggambarkan apa yang terdengar seperti serangan vampir. Sebuah mobile task force dikirim ke daerah tersebut dan sementara 015-IT pada awalnya dapat menggunakan berbagai kemampuan fisiknya untuk menghindari dan melarikan diri dari penangkapan, ia akhirnya ditembak dengan pemancar yang memungkinkannya untuk dilacak. Mobile Task Force Italia
Italia mampu mengepung makhluk itu, tetapi karena takut dikurung lagi, ia merespons dengan tingkat kekerasan yang sebelumnya tidak pernah dianggapnya. Beberapa anggota Satgas terbunuh saat menjalankan tugas sebelum Boogeyman akhirnya bisa ditundukkan. Saat ini, SCP-015-IT terdapat di site Vittoria di wilayah Emilia-Romagna di Italia. Karena anomali ini bersifat sadar dan sangat tidak dapat diprediksi dalam perilakunya, ia diklasifikasikan sebagai Euclid. Ia disimpan dalam sel penahanan entitas humanoid standar dan dipantau oleh kamera video dan sensor inframerah setiap saat. Karena sifat kulitnya yang menyerap cahaya, selnya dan koridor di sekitarnya dicat putih dan harus selalu mendapat penerangan yang baik. 2 kali sehari, SCP-015-IT diberikan babi domestik normal dan diizinkan memakannya. Setiap personel yang ditugaskan untuk tugas 015-IT harus menjalani penilaian psikologis setiap minggu dan apapun hasilnya harus didaur ulang setelah 3 bulan terpapar The Boogeyman. Sekarang, pergi dan saksikan entry lain dari file Dr. Bob dan pastikan untuk subscribe saat kami mempelajari lebih jauh dan lebih jauh ke dalam arsip rahasia SCP Foundation. Ciao!